Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok chapter 3 yang berjudul Perjalanan Sebuah Organisasi Kisah IMC yang terdiri dari Sri Sulastri, saya sendiri, Herlina Oktaviani, Julian Alodia Tiro, Nur Fadila Khairunisa, Pratiwi Yuniar, Andi Virga Zulhia Pratiwi. Saya masuk pada materi yaitu Quantum Leadership, di mana kisah Integrated Marketing Communication yang disebut atau IMC, kepemimpinan kuantum adalah satu-satunya respon terhadap pengelolaan di era perubahan yang eksponensial dan membingungkan. Octave adalah bisnis nirlaba yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu EITA, yaitu lembaga mendukung evolusi kesadaran dalam konteks bisnis dan mengembangkan kepemimpinan kuantum melalui kesadaran penuh, kesadaran dan konektivitas didirikan untuk mempromosikan kesejahteraan. Octave Living yaitu berfokus pada kesehatan dan perjalanan hidup. Yang ketiga, Octave Space yaitu komunitas yang mencari gaya hidup penuh kesadaran. Transformasi menuju kepemimpinan kuantum yaitu kita hidup di era di mana para pemimpin berfokus pada penciptaan nilai finansial jangka pendek dan organisasi yang terisolasi didorong oleh indikator kinerja utama yang disebut dengan KPI yang dibatasi secara sempit. Manajer pada dasarnya adalah seorang integrator, tujuannya adalah menyelaraskan, menyebarkan, dan mengoperasionalkan elemen-elemen yang tampak berbeda dan memanfaatkan energi kolektif dalam organisasi. Transformasi menuju kepemimpinan kuantum yaitu pemimpin dan manajer harus mengembangkan kompetensi untuk mengenali merespon dinamika perubahan, di mana perlu dibimbing oleh pandangan dunia yang kongruen, pandangan dunia yang mampu memahami dan mengungkapkan kesatuan dan keutuhan. Untuk memadu pemikiran dan tindakan mereka memerlukan transformasi kesadaran untuk melihat dunia dari perspektif yang holistik, dinamis, dan evolusioner. Transformasi menuju kepemimpinan kuantum adalah pertama, yaitu tantangan utama yang dihadirkan oleh sistem ini adalah mengembangkan diri mereka berkontribusi terhadap transformasi kesadaran kolektif yang sekali lagi mengubah sistem. Yang kedua, yaitu dinamika tantangan dan evolusi yin dan yang berputar menuju kesatuan. Yang ketiga, yaitu memilih satu karakteristik fundamental kepemimpinan. Menurut ide adalah kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, lebih bersedia mengubah diri, belajar, dan melihat lingkungan dengan penuh kesadaran. Perjalanan organisasi di mana pola pikir baru dan menghadapi perubahan cepat dalam struktur organisasi, dalam struktur sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Apa yang dapat meyakinkan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan bahkan untuk melayani masyarakat. Di sini perlu melihat 17 Sustainable Development Goals yang disebut dengan SDG, yaitu ada 17. Pertama, no poverty, yaitu tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan, zero hunger. Yang ketiga, yaitu kehidupan sehat sejahtera. Dan keempat, pendidikan berkualitas serta kesetaraan gender. Yang keenam, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan adalah industri, inovasi, dan infrastruktur. Kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. Kesebelas, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13, penanganan perubahan iklim. Ke-14, ekosistem lautan. 15, ekosistem daratan. 16, perdamaian. Dan terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Perjalanan evolusi Integrated Marketing Communication atau IMC dimulai pada tahun 1990. Terlihat jelas bahwa dengan melihat struktur dan prosedur IMC
tim manajemen perlu melakukan beberapa perubahan besar dalam pola pikir dan cara diorganisir, cara pengambilan keputusan, dan cara tindakan diambil. Transformasi menuju kepemimpinan kuantum. Di tahun 1990, tim manajemen perlu melakukan beberapa perubahan besar dalam pola pikir dan cara diorganisir, cara pengambilan keputusan, dan cara tindakan yang diambil. Tahun 1993, manajemen memulai serangkaian perjalanan pembelajaran ke berbagai negara sebagai bagian upaya untuk meninjau kembali masa depan organisasi. Idenya adalah untuk memperluas wawasan berpikir mereka sambil mendiskusikan visi organisasi kita di masa depan. Oke, selanjutnya setelah beberapa tahun yang lalu, mereka tidak dapat berhenti membicarakan pengalaman dari segi positif dan negatif, tetapi akhirnya menjadi pertanda positif, yaitu evolusi pribadi dan institusional yang konstan. Oktav dipromosikan dalam pandangan dunia adalah kesatuan dan evolusi. Dikarenakan Oktav berjenis bisnis, maka harus disadari bahwa Oktav dalam konteks global dirancang untuk mengatasi tantangan sosial dan global. Bukan dari hal aktivitas bisnis atau struktur korporatnya yang spesifik, tetapi dalam hal filosofi dasar bisnis. Di IMC dikembangkan filosofi inti yang digambarkan dalam 7 frasa dari kata dalam bahasa Mandarin dan didasarkan pada kebijakan tradisional Tiongkok. Frasa ini membentuk model evolusi yang diperlukan untuk mentransformasi bisnis. Frasa ini merupakan panduan kepemimpinan dan sumber kebijaksanaan untuk evaluasi diri dan juga sistem. Frasa tersebut yaitu menyelidiki untuk memahami sifat sejati kita, mencapai integritas, interkonektivitas menyeluruh, penyesuaian proaktif, kemudian keseimbangan dinamik dan saling melengkapi, penciptaan menuju harmoni, dan pembebasan dari ego. Frasa-frasa ini dipilih untuk memandu evolusi di setiap level dari diri sendiri hingga tim, unit bisnis, divisi, dan juga grup IMC yang semakin kompleks dan komunitas ini semakin besar. Selanjutnya, perkembangan dimulai dari dalam. IMC ingin semua anggota tim manajemen bergabung dalam perjalanan individu dan kolektif sebagai anggota komunitas bisnis. Hal ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan diri dari segi individu. Seseorang yang merasa nyaman di dalam suatu organisasi, dia dapat mengatur dirinya sendiri, memimpin tim rekan kerja, memupuk rasa kebersamaan, mengelola organisasi, dan membangun hubungan yang harmonis. Ketujuh frasa ini merupakan pusat dari budaya perusahaan dan proses yang memandu kepemimpinan dan juga manajemen. Yang pertama, dari mengarahkan kita untuk selalu waspada di setiap saat, menyadari bagaimana setiap tindakan kita mempengaruhi dan terhubung dengan komunitas dan juga sistem bisnis yang lebih luas. Kemudian untuk tidak dibutakan oleh realitas individual, sambil tetap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang baru dan juga yang akan terjadi. Selanjutnya, model keberlanjutan IMC. Jadi IMC ini percaya bahwa keberlanjutan bisnis tidak dapat dicapai tanpa kepemimpinan yang secara proaktif memulai perjalanan untuk mengembangkan kesadaran dan perubahan kepemimpinan. Jadi pada awal tahun 1990-an dikembangkan model keberlanjutan IMC yang memungkinkan organisasi dan para anggotanya untuk berkolaborasi dan berkembang untuk mencapai potensi penuh mereka. Model ini terus mendorong keselarasan organisasi dari segi orang, struktur, dan prosesnya dengan lingkungan. Dengan kata lain, harus selalu berkembang dan beradaptasi sehingga berubah secara holistik sebagai respon terhadap perubahan yang terus terjadi. Keberlanjutan IMC juga memandu keputusan dan tindakan yang selaras dengan misi organisasi, terutama di lingkungan pasar yang bergejolak, seperti identitas dan komunitas organisasi. Kunci utama para pemimpin yang menghadapi dunia yang terus-menerus berkembang itu dikombinasikan praktik-praktik kesadaran yang memastikan keselarasan dan kohesi organisasi. Jadi di antara 1995 sampai 2000-an, model ini berubah dari konseptual menjadi operasional, di mana saat awal memulai terjadi pendapatan dan profitabilitas yang melonjak dan menjadi sulit membedakan kinerja keuangan dari model.
IMC mengalami ekspansi yang begitu cepat pada tahun 2005. IMC perlu untuk merekrut tim manajer untuk mengambil alih operasi grup industri IMC. IMC mencari orang-orang dengan rekam jejak pendidikan sekolah bisnis elit untuk memimpin grup industri menuju masa depan yang cerah. Tetapi caranya gagal karena diubah total sehingga tidak menjadi sebuah rumah bagi. Saat ini IMC secara aktif terlibat dengan semua manajer dan mendorong mereka untuk merangkul kesadaran dan tujuan untuk berkembang. Hal ini menjadikan pemimpin dengan kerendahan hati dan memiliki kemauan untuk mengembangkan diri. Hasilnya, IMC memiliki beberapa desain inti, yaitu salah satunya adalah akordeon, yang dimana desain ini untuk menyangga dampak perusahaan eksternal yang cepat dengan stabilitas internal sistem dan proses. Tujuannya untuk menciptakan lapisan pemimpin yang fleksibel, yang cukup lincah, dan mampu memimpin sistem internal yang relatif lebih stabil. Organisasi yang hierarki cenderung agak kaku karena peningkatan standarisasi yang diperlukan untuk mendorong stabilitas dan efisiensi. Tetapi organisasi harus beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Untuk mengatasi kelemahan sistem ini, diciptakan struktur organisasi matriks untuk menghadapi perubahan. Salah satunya adalah General Motors, yang dimana memiliki kekurangan, yaitu fleksibilitas yang dianggap memecahkan masalah. Fleksibilitas struktural merupakan sebuah alat dan harus ada kemauan untuk menggunakannya. Akhirnya dibuat struktur Triple Organization IMC yang menambahkan pendekatan dari organisasi komunitas, work community yang beroperasi bersama dan tertanam dalam suatu hierarki dan matriks. Hal ini secara khusus dirancang untuk mengatasi tantangan penyelarasan. Nilai-nilai dan upaya didorong untuk melalui desain organisasi yang menciptakan budaya IMC yang inklusif dan kolaboratif dalam mendukung tujuan perusahaan. Ketiga elemen tersebut, hierarki, matriks, dan komunitas, bersatu untuk membantu mencapai stabilitas internal yang dibutuhkan dalam efektivitas operasional dan fleksibilitas yang dibutuhkan. Hal ini untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang terus-menerus berubah. Dalam hierarki, matriks adalah struktur normal dan basis jaringan adalah desain untuk penyebaran sumber daya pengembangan dan melaksanakan berbagai bagian strategi. Hal ini berhubungan dengan perumusan dan pelaksanaan strategi yang memberi lapisan fleksibilitas ke dalam proses sehingga dapat lebih dinamis dan mampu menangani tantangan yang lebih kompleks. Hubungan langsung antara kebutuhan internal dan eksternal menyebabkan tekanan yang dapat mengakibatkan keretakan pada sistem internal. Triple Organization IMC itu dirancang dengan sistem penyerap untuk menjembatani lingkungan internal yang lambat berubah dan lingkungan eksternal yang cepat berubah. Tim hierarki memiliki teknis dasar yang mampu menerjemahkan respons strategi ke dalam penyesuaian operasi praktis yang meminimalkan gangguan. Peraturan ini menghasilkan kelincahan pembelajaran dan efisiensi operasional untuk keseluruhan sistem. Ya, saya akan melanjutkan presentasi tentang transformasi menuju kepemimpinan kuantum. Salah satu ciri kepemimpinan kuantum yaitu memiliki pola pikir kolaboratif dan mampu berganti peran secara terus-menerus. Transformasi atau perubahan kepemimpinan ini adalah proses yang berkelanjutan dan saat ini masih terus berkembang. Dalam implementasi menuju kepemimpinan kuantum ini, para pemimpin top level atau senior manager harus dapat menguji coba atau bereksperimen gaya leadership ini dan melihat bagaimana perubahan tersebut dapat diterapkan secara bertahap ke seluruh unit tim. Perjalanan organisasi dalam buku ini, pada tahun 2012, penulis buku ini menyelesaikan piagam warisan keluarga Shaw, di mana keluarga tersebut menyatakan bahwa mereka ingin menjadi unit yang berevolusi dan menjadi bagian dari komunitas orang-orang yang saling support dan bisa berbagi pandangan yang serupa untuk menuju kesadaran dan kebijaksanaan yang jauh lebih baik. Kemudian, warisan keluarga bukan hanya sekedar kekayaan, namun tanggung jawab sebagai penjaga cita-cita keluarga.
dan sumber daya tak berwujud yang dimiliki oleh generasi sebelumnya. Ini tentang bagaimana kita berhubungan dengan kekayaan. Penulis memandang dirinya sendiri sebagai pengelola kekayaan dan melihatnya bukan sebagai suatu hak, melainkan sebagai tanggung jawab dan peluang. Ketika kekayaan dianggap sebagai hak, maka kekayaan itu menjadi suatu beban. Namun, ketika kekayaan dianggap sebagai sebuah tanggung jawab, maka hal itu mempunyai tujuan yang bermakna. Norma dalam bisnis keluarga adalah hubungan tiga lingkaran dalam kepentingan keluarga, kepemilikan, dan bisnis yang saling tumpang tindih. Penulis telah menghapus kepemilikan dan membiarkannya hanya pada dua lingkaran ini, yaitu keluarga dan bisnis. Karena motivasi kami adalah konektivitas hubungan dan evolusi bisnis, bukan semata kepentingan finansial. Hal ini bisa terlihat di gambar 31 ya. Kemudian dengan menghilangkan elemen kepemilikan ini, kedua sumber daya ini dipisahkan dengan jelas untuk adanya evolusi dalam bisnis keluarga tersebut. Meskipun kedua elemen ini terpisah, terdapat hubungan di antara keduanya untuk saling mendukung dalam perjalanan evolusi kepemimpinan ini. Kemudian pada tahun 2008, penulis buku ini ditunjuk sebagai President Family Business Network Asia atau FBN Asia yang mencakup perusahaan-perusahaan berbasis keluarga dari 10 negara di seluruh dunia. Mereka melakukan penelitian ekstensif untuk lebih memahami meningkatnya kebutuhan sektor ini dan potensinya yang bisa mempengaruhi perubahan sosial. Kemudian pada mandat keberlanjutan bisnis IMC yang menyatakan bahwa dunia ini bukanlah dunia yang statis, juga bukan dunia yang stabil dan kaku. Perubahan pada setiap zaman, pada setiap generasi akan menghadirkan suatu tantangan. Tantangan-tantangan ini disambut baik karena memperjelas peran dan tujuan pribadi kita, serta memberikan peluang untuk berkembang atau berevolusi. Penulis menyadari bahwa dia tidak mewariskan suatu bisnis, melainkan dia mengembangkan peran, tujuan, dan budaya perusahaannya yang sedang berevolusi menuju kepemimpinan kuantum. Perusahaan yang hadir untuk melayani orang lain dan pada gilirannya melayani diri mereka sendiri. Komunitas sebagai jaringan sosial diperlukan agar kita bisa sejahtera, dan komunitas tersebut memerlukan budaya yang sama untuk memfasilitasi komunikasi dan tujuan bersama. Pilar-pilar budaya yang dikembangkan di IMC ini dibangun dari aspek budaya tradisional Tiongkok dan menjadi landasan dalam membangun institusi yang sedang learning dan sedang evolving. Dan moto dari dasar Tiongkok itu, budaya Tiongkok tersebut adalah kita adalah apa yang kita pikirkan. Segala keberadaan kita muncul dari pikiran kita. Dengan pikiran kita, kita menciptakan dunia. Kita tidak melihat sesuatu sebagaimana adanya, tetapi kita melihat sebagaimana adanya. Mata kita membentuk dunia, dan dunia pun membentuk mata kita. Lalu model keberlanjutan diterjemahkan ke dalam proses pengelolaan umum. Ada sisi budaya dan dari sisi proses. Lalu ada semangat kearifan atau wisdom yang tertanam di dalamnya. Inti utamanya adalah pengembangan manajemen yang efektif tentang pengembangan diri kualitas kepemimpinan dalam sebuah organisasi yang merupakan sistem kehidupan dengan budaya yang terus berkembang. Hal ini berbeda dengan perusahaan publik. Perusahaan keluarga mempunyai kemampuan unik untuk mengubah konstitusi dan isinya atau kontennya sesuai dengan perubahan kebutuhan zaman. Selain itu, perusahaan keluarga multigenerasi tidak boleh terpaku pada pencapaian hasil jangka pendek, karena hal ini seringkali dicapai oleh perusahaan publik dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan keluarga mempunyai potensi untuk menjadi agen perubahan yang sangat penting di tahun-tahun mendatang. Mereka mempunyai lebih banyak kebebasan untuk berkembang menjadi perusahaan yang benar-benar melayani kebutuhan masyarakat.
Kemudian perubahan sosial dan global tidak bisa dihindari dan jelas ada kebutuhan untuk merangkulnya pada tingkat paling mendasar dalam diri kita. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah. Daftar masalahnya ini cukup panjang dan saat ini sebagian besar orang menyadari kesulitan yang kita hadapi. Misalnya, mulai dari perubahan iklim hingga ketidakadilan sosial. Namun kecepatan perubahan ini sedemikian rupa yang bisa membentuk tantangan-tantangan eksistensial yang bisa muncul bersamaan di bidang politik, ekonomi, lingkungan, teknologi, dan kesehatan serta kesejahteraan pribadi. Namun ada juga peluang bagi era ini untuk menjadi era yang paling kreatif dalam sejarah umat manusia. Industrialisasi telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan sosial dan telah menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi, seperti misalnya pemberantasan penyakit dan peningkatan umur panjang manusia sebanyak 2 kali lipat, serta banyak manfaat lainnya. Pasca industrialisasi, ini dapat melanjutkan tren menuju kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dan kita juga akan menghadapi masa depan di mana bahan bakar fosil akan hilang. Energi matahari, energi angin, dan panas bumi, bahkan mungkin fusi nuklir, itu akan menjadi semua energi yang kita perlukan. Energi akan menjadi lebih terlocalized dan bahkan mungkin menjadi gratis. Nah, apa dampaknya terhadap industrialisasi? Nah, kita akan mampu menciptakan bahan atau material yang lebih cerdas. Misalnya, unsur organik yang tertanam dalam biosirkuit seiring dengan semakin canggihnya percetakan 3D. Bahan-bahan ini dapat sepenuhnya menggantikan bahan-bahan mentah yang sangat bergantung pada ekstraksi bahan mentah. Yang berarti bahwa kompleks industri petrokimia yang masih menjadi bagian penting dari sistem perekonomian saat ini bisa jadi di masa mendatang tidak akan diperlukan lagi. Di masa depan seperti ini, kita juga harus menyadari fakta bahwa konsumerisme material hanya memberikan manfaat yang sangat sedikit bagi kita, baik secara mental maupun fisik, dan tidak dapat membantu dunia. Dengan adanya daratan dan lautan yang sudah dipenuhi sampah, yang diprediksikan akan mengandung lebih banyak plastik dibandingkan jumlah ikan pada tahun 2050 nantinya. Peralihan ke gaya hidup yang lebih sehat dan tidak terlalu terbebani secara materi, itu berarti kita semua bisa hidup lebih lama, jadi ekspektasi life kita bisa lebih lama. Kanker tidak lagi menjadi ancaman yang mematikan berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan penurunan bahaya lingkungan. Kemajuan besar telah dicapai dalam penerapan naturopati dan obat-obatan self-healing. Perpanjangan hidup, peningkatan kehidupan dan kualitas hidup semuanya juga akan membaik. Nah, di masa depan juga akan terdapat kecenderungan hari kerja yang lebih pendek. Teknologi khususnya kecerdasan buatan atau AI akan membantu kita dalam banyak tugas-tugas rutin kita. Ada pula persoalan distribusi yang adil, yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang tetap menjadi masalah utama dalam kehidupan semua manusia. Teknologi, khususnya kecerdasan buatan, akan membantu kita dalam banyak tugas rutin. Hambatan mulai runtuh seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap pendidikan. Platform pembelajaran baru seperti kursus online terbuka besar-besaran menerima jutaan siswa yang sebelumnya tidak dapat mengakses pendidikan terbaik. Lokasi tidak lagi menjadi penentu penting. Anda tidak memerlukan sekolah tradisional di dunia yang berjejaring dan terhubung. Yang diperlukan hanyalah infrastruktur pembelajaran tambahan. Ketika teknologi cerdas mengurangi jumlah waktu yang kita habiskan dalam produksi dan konsumsi sesuatu, tujuan hidup kita akan berubah. Sama seperti pada abad ke-20, kegiatan ekonomi dirancang terutama untuk memenuhi keinginan material individu. Dalam paradigma baru, ketika kebutuhan dasar seseorang akan makanan, tempat tinggal, dan keamanan terpenuhi, fokusnya akan beralih ke pemenuhan kebutuhan material. Anak-anak akan belajar sejak usia dini bagaimana berkolaborasi, dan orang tua akan menjadi lebih sadar dan memainkan peran yang berbeda dalam proses pendidikan dan pembelajaran sebagai fasilitator pembelajaran dan pengalaman pribadi.
Pola asuh yang penuh perhatian ketika kita menjadi lebih sadar akan keterhubungan dan pentingnya kesejahteraan holistik akan sangat berbeda dengan pola asuh yang kita lihat sekarang. Semua ini dan masih banyak hal lagi akan mengubah aktivitas ekonomi di tahun-tahun mendatang, dan dunia usaha juga harus mampu melakukan transformasi tersebut. Teknologi terdepan saat ini mempengaruhi dunia melalui pengembangan di berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, robotika, genomik, dan nanoteknologi. Pada akhirnya, mesin dapat menggantikan sebagian besar dari apa yang kita sebut pekerjaan. Hal ini sudah berdampak besar pada bidang-bidang yang berkaitan dengan bisnis. Pendekatan kepemimpinan kuantum adalah tentang mengembangkan kepemimpinan dari dalam keluar. Ini tentang menyelaraskan motivasi dengan energi kreatif, yaitu energi cinta. Sebagian besar dari kita akan mengakui bahwa Anda tidak dapat menciptakan manfaat positif yang bertahan lama karena rasa takut. Dan banyak orang sudah menerima gagasan bahwa temuan hebat datang dari cinta. Jika Anda menyelaraskan energi Anda sebagai seorang pemimpin, maka Anda memiliki kekuatan kreatif untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Dan kita membutuhkan pemimpin yang dapat mengubah dunia dalam situasi ini. Kepemimpinan kuantum akan terus muncul karena keinginan kolektif untuk memberikan manfaat sosial yang positif dari inovasi baru, teknologi baru, dan tantangan baru. Ini adalah cara hidup yang baru, respon terhadap perubahan melalui peningkatan kesadaran kita. Mereka yang menganut gagasan ini mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pendekatan kepemimpinan kuantum memberi Anda peluang kesuksesan finansial yang lebih baik, karena pendekatan ini meningkatkan keterampilan kewirausahaan Anda. Singkatnya, ini menjadikan Anda pengusaha atau pemimpin perusahaan yang lebih baik. Frederick Savalitsau dalam kutipannya, pada awal tahun 1990-an, ketika saya berpikir tentang bagaimana saya akan dapat mengelola bisnis keluarga saya khawatir tentang pengembangan dan penerusan usaha yang sehat dan menguntungkan, mengingat tradisi Tiongkok yang menghormati nenek moyang kita dan generasi mendatang. Saya tidak ingin menjadi orang yang melakukan kesalahan. Kemana saya memimpin karyawan saya, pelanggan saya, anggota keluarga saya. Saya menyadari bahwa Anda tidak dapat mempertahankan diri Anda di dunia yang tidak ramah lingkungan, dan bahwa keberlanjutan kita sebagai bisnis keluarga tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan sistem yang lebih luas, di mana kita menjadi bagiannya. Pertimbangan ini membawa saya untuk mendirikan sebuah inisiatif kecil berdasarkan gagasan menggabungkan kebijaksanaan Timur dan Barat untuk mengatasi tantangan pembangunan. East West Cultural Development Center didirikan sebagai organisasi nirlaba berbasis di Singapura, sebuah platform bagi individu dan intelektual publik untuk mendiskusikan topik seperti kolaborasi, harmoni, komunitas, dan sifat kepemimpinan. Pusat inisiatif ini adalah East West Cultural Development Center yang memberikan pembelajaran holistik bagi individu yang terinspirasi untuk bekerja, hidup, belajar, dan bermain. Ini didirikan pada tahun 2007 dan mempromosikan pembelajaran sadar bagi para pemimpin serta penelitian dan praktik untuk transformasi organisasi. Ini mengusulkan perjalanan, belajar hidup, hidup belajar. Jika perubahan adalah satu-satunya hal yang tetap, maka pembelajaran adalah alat utamanya. East West Cultural Development Center bekerja dengan para profesional dan perusahaan untuk mempertimbangkan gagasan tentang keberlanjutan bisnis dan dampaknya pada sistem ekonomi. Ini juga mempromosikan, merancang, dan memberikan program-program yang berfokus pada kesejahteraan total yang berakar dalam filosofi Timur. Pada pertengahan tahun 2000-an, IMC mengalami transformasi organisasi seiring dengan implementasi proyek perkembangan kota prototipe yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat harmonis yang berbasis pada perkembangan, pembelajaran, dan evolusi di Dejiangyan dekat Chengdu. Mengapa Dejiangyan ini dipilih? Karena pada tempat tersebut memiliki keindahan dan sistem irigasi yang canggih. Namun, terjadi gempa bumi pada tahun 2008 yang menghancurkan situs tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk memberitahu kita bahwa ide, tempat, dan waktu tidak selalu sejalan.
lalu dicari tempat lain sebagai alternatif yang dijalankan oleh East West Group yang terpisah dari bisnis operasional IMC untuk fokus misi jangka panjang, di mana tujuan akhirnya adalah integrasi East West Group ke dalam bisnis setelah membangun jalur transformasi yang kuat dan bertahan lama di pasar. Kemudian pada tahun 2016, East West ini menciptakan organisasi baru yang dinamakan ITEA untuk menggantikan organisasi lama. Kata ITEA ini sering digunakan oleh Aristoteles dalam filosofi-filosofi yang dapat diartikan sebagai sebab atau tujuan. Pada tahun 2018, ITEA ini didirikan sebagai perusahaan nirlaba yang berbasis di Singapura, yang didedikasikan untuk evolusi kesadaran dalam konteks perusahaan keluarga dan pengembangan kepemimpinan kuantum melalui kesadaran dan konektivitas. Pada abad ke-21, terdapat tantangan utama yaitu berupa keberlanjutan. Keberlanjutan yang dimaksud di sini dalam hal kemakmuran dan pertumbuhan. Dan untuk memenuhi tantangan tersebut, kita harus mengubah sifat kita untuk memperluas dan meningkatkan keberadaan kita, bukan hanya melakukan hal tersebut. Di mana ITEA ini bertujuan untuk menyelidiki kesenjangan bisnis untuk transformasi yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Mereka menggabungkan kebijaksanaan timur dan penemuan ilmiah barat melalui praktek kesadaran dalam berbagai bidang seperti penata layanan, bisnis keluarga, kepemimpinan, dan filantropi. Mereka juga berperan sebagai agen transformasi individu dan perusahaan, di mana mereka bekerja dengan prinsip bahwa evolusi adalah kunci untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. ITEA berusaha untuk menjadi pemimpin dalam praktik, pelatihan, dan penelitian tentang hubungan. ITEA juga berpartisipasi dan bermitra dengan inisiatif global dalam penelitian dan kerja-kerja tentang kesadaran. ITEA bekerja dengan prinsip bahwa hidup adalah untuk berevolusi, dan evolusi adalah kunci untuk berkembang, baik untuk diri sendiri, organisasi, maupun masyarakat. Selanjutnya adalah misi ITEA. ITEA ini dibentuk untuk menjadi wadah bagi umat manusia untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang menjadi pemimpin kuantum. Sebenarnya ada banyak bidang pengembangan yang digunakan untuk menjadi pemimpin kuantum. Pada dasarnya semua itu tentang hubungan, yaitu hubungan dengan kesehatan, hubungan dengan kesejahteraan pribadi, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan organisasi, dan hubungan dengan alam semesta. Pelatihan ITEA ini meliputi yang pertama rewiring, di mana rewiring ini membantu kita berpikir dengan cara-cara baru. Yang kedua adalah reframing, yaitu meninjau kembali basis data pengalaman kita dan merevisi wawasan kita tentang apa artinya menjadi manusia. Yang ketiga adalah reskilling, yaitu mengupayakan kolaborasi agar kita dapat bekerja sama dengan lebih baik. Yang keempat adalah renewing atau memperbaharui, yaitu mengupayakan cara baru dalam berhubungan dengan dunia untuk berkembang. Harus diciptakan. Ketika upaya transformasi yang dilakukan IMC semakin intensif dilakukan pada awal tahun 2000-an, terjadi tarikan sistemik di dalam organisasi ini yang sangat kuat, di mana IMC ini merupakan bisnis keluarga yang cenderung berpegang pada pola dan kebiasaan lama, dan terjadi penurunan siklus pada bisnis ini, sehingga perlu dilakukan penataan ulang dalam industri bisnis tersebut. Ketika hubungan kita positif dan selaras, kita dapat terbebas dari konflik. Realitas adalah ekspresi dari hubungan kita dengan orang lain dan dengan lingkungan eksternal. Seiring berjalannya waktu, kita telah mengkondisikan diri kita sendiri, sehingga kita melihat dunia sesuai dengan kondisi emosi dan hubungan kita. Kita perlu menemukan kesesuaian dan keselarasan dalam hubungan kita dengan diri sendiri atau internal, dan dengan orang lain dan di dunia sekitar atau eksternal. Resistensi terhadap perubahan dan keinginan untuk hidup di zona nyaman begitu kuat, sehingga bahkan ketika kebutuhan akan perubahan sudah jelas, orang masih merasa sulit untuk bertindak. Hubungan harus dimulai dari diri sendiri dan kemudian bergerak ke dunia luar. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fisik, tetapi juga dengan perubahan kesadaran dalam menghadapi tantangan kehidupan secara holistik.
Penulis menciptakan sebuah bisnis yang akan menjawab tantangan kesejahteraan dan perkembangan bagi orang lain dan telah mengubah model unit bisnis real estate untuk fokus pada konsep pikiran, tubuh, jiwa, dan konektivitas, dan mulai meningkatkan pembangunan komunitas yang harmonis menjadi sebuah bisnis yang berfungsi menghasilkan keuntungan dan membantu membangun masyarakat yang harmonis. Ini adalah model bisnis transformasional yang lengkap, yang berfokus pada promosi kesadaran dan akan keesaan dalam konteks global abad ke-21. Penulis memutuskan untuk membangun sebuah prototipe pandangan dunia evolusioner untuk abad ke-21 yang mendukung kebebasan dan kreativitas, dan itulah yang disebut dengan Octave. Sistem Octave mendukung perjalanan pembelajaran kehidupan holistik dari kultivasi yang menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa seseorang dan komunitas secara keseluruhan. Selanjutnya adalah struktur grup entitas IMC, di mana IMC Group ini terdiri atas 4 struktur. Yang pertama, ITIA Institute yang dulu dikenal sebagai East West Group. Yang kedua, IMC Real Estate. Yang ketiga adalah IMC Investment. Dan yang terakhir adalah IMC Industrial Group, di mana pada abad ke-21 terjadi perkembangan pada ITIA Institute dan IMC Real Estate, yaitu yang pertama Family and Organizational Learning, Octave Holistic Living System, Community Living Octave Space, dan Self Mind, Body and Spirit Wellness. Octave Living berfokus pada kesehatan dan perjalanan hidup yang merupakan perjalanan evolusi yang berkelanjutan, berdasarkan cita-cita Taoisme untuk hidup sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada setiap saat dan menyelaraskan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Octave Living menawarkan seluruh sistem pendukung untuk memungkinkan gaya hidup sehat, termasuk infrastruktur yang dibutuhkan untuk perjalanan hidup dengan tujuan mempromosikan ide-ide dasar kesadaran, keterhubungan, evolusi, dan kesehatan. Selanjutnya adalah Octave Space. Octave Space adalah bagian dari transformasi model bisnis real estate menjadi model bisnis gaya hidup yang fokus pada kesadaran. Sangha mengintegrasikan Octave Living dan Octave Space untuk menciptakan komunitas yang memungkinkan hunian, eksplorasi mendalam, pekerjaan, bahkan prosedur medis. Komunitas ini dirancang untuk meningkatkan komunalitas dengan menggunakan bahan alami dan desain ruang relasional dalam rumah, sehingga rumah adalah tempat di mana hubungan dapat dibangun dan berkembang di dalamnya. Octave Living dan Octave Space adalah inisiatif bisnis yang mendasarkan pendekatannya pada model kepemimpinan kuantum, dengan fokus pada perubahan gaya hidup dan kesehatan holistik. Mereka berupaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan kuantum dengan tradisi Timur, terutama Tiongkok. Tujuan utama mereka adalah untuk mendukung pertumbuhan individu melalui kesadaran, hubungan, dan transformasi. Mereka menyediakan berbagai layanan termasuk terapi, pendidikan, yoga, dan praktek keterhubungan, serta klinik kesehatan yang menghubungkan antara pikiran, tubuh, jiwa dengan pendekatan terpadu. Octave juga menganggap pentingnya tekanan dan tantangan dalam memicu perkembangan dan pertumbuhan, serta pemimpin dalam organisasi mereka berusaha menciptakan stres dengan bijak untuk membantu individu berevolusi. Ini adalah pendekatan holistik terhadap kesehatan dan perkembangan pribadi yang mencerminkan penggabungan antara ilmu pengetahuan modern dan tradisi kultural Tiongkok. Di era global sekarang, model bisnis yang dibutuhkan adalah model bisnis yang mendukung individu, keluarga, evolusi pemimpin bisnis dan organisasi, serta praktek-praktek yang mendukung perubahan pola pikir, yang memungkinkan kesadaran untuk bergeser dan melepaskan kreativitas serta inovasi untuk pemimpin kuantum pada abad ke-21 ini. Frederick dalam bukunya menyatakan bahwa kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual bagi saya dan orang lain lebih penting bagi saya saat ini daripada kepuasan materi. Artinya, ketika kita berkecukupan secara materi, namun kita masih belum bebas dan puas dengan apa yang kita miliki, kita perlu memiliki pola pikir tentang kelimpahan dan transformasi menuju kebebasan emosional dan spiritual. Frederick sendiri tertarik untuk menggunakan pengaruhnya dalam mengubah institusi bisnis. Hal ini dia tunjukkan dengan memulai pengelolaan perusahaan milik keluarganya sendiri.
bisnis secara keseluruhan memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal kesejahteraan dunia. Para pemimpin bisnis perlu meningkatkan tanggung jawab mereka dan meningkatkan kreativitas dan kekuatan yang melekat pada bisnis untuk memungkinkan bisnis memainkan perannya dalam melayani kesejahteraan manusia dan menciptakan kekayaan. Bisnis yang berkembang dengan terus berevolusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah bisnis yang berkelanjutan dan terus akan berkembang. Tentu saja penerapan konsep-konsep ini dalam sebuah organisasi bisa jadi menyakitkan, karena pada dasarnya manusia akan merasa tidak nyaman dengan terjadinya perubahan. Sangat mengganggu untuk membangun kembali dan menilai kebiasaan lama dan meninggalkan kebiasaan lama. Menggeser sistem ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan tiba-tiba. Ini merupakan suatu proses berkelanjutan yang melibatkan transformasi individu dengan cara yang berbeda di waktu yang berbeda. Artinya, tidak semua orang bisa melakukan perubahan di waktu yang bersamaan. Setiap orang memiliki atau membutuhkan waktu yang berbeda-beda dalam mengaplikasikan atau dalam melakukan perubahan itu sendiri. Hal ini tentunya tergantung pada keadaan yang memungkinkan mereka untuk menerima ide-ide baru. Kemudian, apa yang didapatkan Frederick dari pengalamannya ini? Ia mengatakan bahwa proses evolusi manusia berpusat pada kesadarannya masing-masing. Itulah yang merupakan anugerah yang diberikan kepada manusia. Gen kita hanya mengkodekan potensi kita, dan sekarang kita dapat memilih kecepatan dan arah evolusi kita sendiri. Karena pikiran kita lah yang mempengaruhi siapa kita nantinya. Sistem kepercayaan kita adalah kunci bagaimana kita melihat sesuatu, bagaimana kita berpikir tentang sesuatu, dan oleh karena itu, kita akan bertindak terhadap pikiran dan perasaan kita terhadap sesuatu tersebut. Dalam bukunya, Frederick juga mempelajari kebenaran dari pandangan lama bahwa kita manusia bukanlah makhluk yang memiliki pengalaman spiritual, melainkan makhluk spiritual yang memiliki pengalaman material. Kita adalah makhluk yang terdiri atas pikiran, tubuh, dan roh dengan eksistensi material yang sering kita rancukan dengan kehidupan. Ada aliran energi, informasi, internal, eksternal yang holistik, di mana realitas internal adalah kesadaran akan aliran informasi bolak-balik dengan titik kontak eksternal kita. Inilah yang mendorong pemikiran global yang dibicarakan oleh futuris Willis Harman beberapa dekade yang lalu. Tubuh kita akan tunduk pada kekuatan pikiran atau kehendak kita, tetapi kekuatan roh itu sangatlah kuat sehingga pikiran dan tubuh kita akan mematuhinya. Jadi, ketika kita bisa saja memikirkan sesuatu dan menghendaki sesuatu, tetapi kekuatan roh itu begitu kuat sehingga biasanya kita akan lebih mengikuti insting kita daripada pikiran atau kehendak yang telah kita rencanakan sebelumnya. Bersedia mengambil tanggung jawab adalah hal yang sangat penting, dan Frederick telah belajar bahwa tanggung jawab pada dasarnya bukanlah sesuatu yang dipaksakan oleh orang lain kepada kita. Apapun situasinya, kita menerima konsekuensi dari tindakan kita. Menyalahkan dan mengeluh itu sebenarnya hanya akan melemahkan kita sendiri. Hal ini membuat kita lebih sulit untuk bertindak secara proaktif untuk memperbaiki situasi dan mengambil alih serta membuat pilihan untuk diri kita sendiri.